Ayo aja ya, kita mau Hmm. makan sate kambing, Hmm. sop kambing, ya. Cuman kalau seperti apa ya, makanan seafood yang udang, Mm-mm. terus cumi, Mm-mm. nah itu udah main dari babat juga yang itu. Karena itu kaitannya dengan rematik. Hmm. Nah itu biasanya suka langsung keram. Langsung kram. Hmm. Tapi kalau kambing sih Hmm. ya tahu diri lah. Tahu diri. Tadi tidak terus hajar terus, enggak. Kita juga tahu diri dengan batas-batas. Yang tahu kondisi kita. Ya. Dokter juga informasinya dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, jumpa dengan saya Zaki Abbas dan Mak Ise. Halo Mak, apa kabar? Baik, Sehat Mak? alhamdulillah. Ini pasti teman-teman nggak tahu nih siapa sih Mak Ise. Mak Ise itu mertuanya Kang Mus di preman pensiun. Betul nggak Mak? Betul, betul. Mak asli Bandung dong? Kan Sukabumi. Oh Sukabumi, Sunda dong? Kan Sukabumi Sunda asli. Dan kecil di Sukabumi? Dari lahir. Dari mulai lahir sampai. Siapa sih nama asli Mak? Namanya Isya. Tapi ada terusannya Sumarni. Soalnya waktu zaman dulu itu kan Mak udah 81 tahun nih sekarang umurnya. Ya, jadi waktu itu tahun 44 itu kan masih zamannya masih ada apa ya, ke Belandaan lah gitu. Jadi pakai Isya gitu kan. Di ujungnya itu pakai Sumarni. Waktu itu soalnya kan ada bintang film yang namanya Tintin Sumarni. Yang mungkin orang tua itu terinspirasi untuk memberikan nama seperti itu. Tapi nggak jadi penyanyi kan? Oh enggak. Enggak. Pernah jadi politikus. Politikus. Nah ini yang keren guys. Ternyata Mak Ise ini seorang politikus dulu kan. Tapi juga kerja sebagai PNS-nya dari Kodam 3 Siliwangi. Di Bandung itu Mak ya? Iya di sini, kalau Kodam 3 kan di sini. Jadi itu kayak ASN lah gitu ya? Bukan PNS. PNS ya? Dulu kan PNS kan, ASN. Kecil emang di Sukabumi Mak ya? Iya. Soalnya dulu waktu mau masuk OAD tuh nggak jadi gitu. Sebetulnya saya inginnya masuk OAD gitu. Tentara ya? Ya kalau OAD itu kan tentara aktif. Ya. Tapi akhirnya kita kerja dan masuk di Kodam 3 Siliwangi. Kalau polisi kan cowoknya polisi. Kalau ceweknya kan polwan. Ya. Kalau TNI kan TNI nih. Ya. Kalau ceweknya apa ya? Koat. Koat ya? Korps Wanita Angkatan Darat. Pada saat jadi PNS atau PNS-nya tentara itu tahun 70-an ya? Sampai pensiun. Pensiun? Usia berapa pensiunnya Mak? Pensiunnya Mak selama kerja itu 25 tahun masa kerja. Dan pensiunnya sekitar tahun berapa ya? 99. 99. Iya. Mak SMA dulu di Sukabumi juga? Apanya? SMA-nya dulu? Enggak, di Bandung. Di Bandung? Iya, di Bandung. Jadi merantau dari Sukabumi? Kebetulan ayah pindah ke Bandung. Ya, mau semua pindah anak-anak. Saudara Mak banyak nih? Betul, waktu itu tuh kan zamannya gimana ya, belum ada KB ya? KB. Terus kalau dulu mah bukan KB keluarga berencana, tapi KB. KB. Ya, KB itu gimana ya istilahnya? Ya, KB gitu, jadi berapapun lah gitu masalahnya. Kan banyak dulu tuh kan anak-anaknya. Ada berapa sih Mbak bersaudara? Kalau saya bersaudara itu 9. Ya, laki-lakinya ada 4. Ya, laki-laki 4, perempuan 5. Masih lengkap semua? Sekarang tinggal berapa lagi ya? Sudah banyak yang meninggal sih. Sekarang aja udah emak usianya udah 81. Jadi sekarang tinggal 1 laki-laki adik. Saya tidak punya kakak lagi karena sudah pada meninggal. Jadi tinggal 3 perempuan, 1 laki-laki. Jadi tinggal 5 orang lagi. Tapi di Bandung semua Mak? Ada yang di Jakarta. Mak cerita nih, kan jadi PNS-nya
TNI lah ya, koat ya. Iya. Bukan koat, PNS-nya ya. Iya. Itu selama 25 tahun sampai Betul. pensiun. Habis itu kan kok bisa ngikut jadi politikus? Ceritanya gimana? Kan waktu itu kan kita masuk di organisasi ya, Korpri itu kan masuknya ngikutnya ke Golkar. Kebetulan waktu itu kita juga dicalonkan gitu untuk menjadi anggota DPR di Kota Madya Bandung. Gitu. Dari Golkar? Dari Golkar. Berapa tahun? Dari 71 sampai 77. Kalau dulu kayak gimana sih, Mak? Kalau jadi anggota dewan? Yang pengen aja atau gimana? Oh sama sih, kalau suara mah tetap. Ya suara mah tetap. Jadi tetap berapa yang banyak itu kita harus kampanye ya. Tetap kita campaign ke daerah-daerah kemana gitu ya, menyampaikan misi daripada Golkar dan sebagainya. Tapi nggak seperti sekarang. Kalau dulu itu betul-betul maaf ya, kita itu nothing tulus ya. Iya. Jadi nggak money. Ya. Ini apa ya? Ya kita berbuat aja, bekerja ya, kita tunjukkan kemampuan kita dan segala macamnya. Gitu. Jadi nggak ada istilahnya kalau sekarang itu kan maaf ya mungkin ada tarif gitu misalnya untuk DPR itu sekian dan segala macam. Kalau dulu nggak, kita pokoknya ada masa dan kita juga mendapat suara gitu. Dan kebetulan waktu itu emak itu adalah umur terkecil, sedikit ya. Oh, paling muda. Lah, kan mak kan jadi itu dulu kan, jadi PNS-nya. Iya, merangkap. Oh, merangkap. Kita anggota DPR iya, tapi selama di anggota DPR kita bisa ini dari kantor itu bisa. Gajinya 2 dong ya? Kenapa? Gajinya 2 dong. Sampai saya kan juga pasti pensiun dari PNS. Oh, dari PNS. Iya, kalau dari DPR mah kalau Kota Madya mah nggak dapat pensiun kecuali kalau DPR pusat. DPR RI. Ya, DPR pusat, MPR pusat itu ada pensiunnya, kalau DPR Kota Madya mah. Terus enaknya jadi anggota dewan apa sih zaman itu? Karena kita tidak ada misi apa-apa ya, maksudnya kita mau berbakti pada negara bangsa, menyampaikan aspirasi rakyat. Ya. Jadi gimana kita harus berbuat sesuatu untuk supaya mission daripada Pemda Kota Madya Bandung ini dalam hal ini kan kalau DPR itu kan legislatif ya. Jadi melaksanakan ide-idenya, tapi pelaksana eksekutifnya itu dari wali kotanya gitu. Jadi wali kota mengajukan ide-ide atau rencana kerja masuk ke dewan nanti yang menyetujui baru diaplikasikan gitu. Jadi kita mencoba nanti kalau apakah ini rencana kerja dari Pemda ini atau dari wali kota ini sesuai dengan harapan rakyat atau tidak. Jadi di situ bisa di apa namanya itu disortir lah gitu ya. Betul-betul karena kita kan wakil rakyat. Jadi kita harus betul menyuarakan hati nurani dan keinginan rakyat Kota Madya Bandung khususnya. Kalau zaman sekarang kan kalau mau jadi anggota dewan itu kalau dia PNS keluar dari PNS-nya, Mak. Oh iya betul. Ya, kalau dulu kalau dulu enggak kan? Enggak. Dulu sih enggak. Dulu enggak. Jadi kita masih bisa apa istilahnya ditugaskan. Tugas pembantuan kayak gitu. Ya, ditugaskan. Selama menjadi anggota DPR, tetap kita menjadi anggota gawai gitu loh. Gawai. Kalau sekarang itu kalau mau jadi anggota DPR harus keluar dulu. Ada pernyataannya keluar dari. Betul, dari PNS. Dari PNS-nya gitu. Kalau dulu enggak. Makanya sampai sekarang Mama masih dapat pensiun dari pegawainya bukan dari DPR. Alhamdulillah. Waktu itu. Apa sih kegiatan yang Emak lakukan waktu jadi anggota dewan? Kita kan di Komisi D. Komisi D itu tugasnya itu adalah bukan bagian eksekutif ya. Jadi
meneliti tentang keamanannya gitu loh. Kalau kode itu kan ada komisi-komisi ya. Ya. Komisi gitu. Kalau saya komisi D, jadi untuk tertibannya, keamanannya. Nah, ini anggota dewan kan sekarang kan banyak yang dibilang apa ya, money politik lah. Iya, betul. Di zaman sekarang katanya. Di zaman dulu kan betul-betul kalau dipilih itu dari suara, nggak pakai money politik tuh. Tapi kan waktu itu masih ada money politik juga nggak sih, Mak? Sedikit-sedikit kelihatannya gitu. Enggak. Oh, Mak betul-betul tidak sama sekali harus. Kalau sekarang kan ada ya istilahnya itu sekian persen untuk misalnya saya pakai perahunya Golkar. Nah itu dari fee ataupun dari honor saya itu ada sekian persen untuk ke situ gitu. Jadi kita membantu ya tapi nggak ditentuin. Kalau sekarang ditentuin? Kurang tahu. Kurang tahu juga. Soalnya saya sekarang bukan anggota DPR lagi. Jadi saya tidak tahu persis peraturan yang baru, cuman dengar sih seperti itu. Gitu. Nah, tapi untuk masuk menjadi anggota DPR itu tidak ada, misalnya ada istilahnya itu kalau pagi-pagi besoknya misalnya mau pemilu, pemilihan umumnya. Nah itu ada serangan fajar ya. Iya. Serangan fajar itu kan biasanya memberikan uang kepada siapa-siapa untuk supaya bisa dia itu memilih kita, ya. Tapi kalau dulu nggak ada. Kita betul-betul aja campaign kemana-kemana, daerah mana gitu, dan kita menyampaikan aspirasi kita, aspirasi dari perahu kita gitu loh. Waktu itu Golkar. Kalau sekarang ya, Ma itu lebih dikenal sebagai politikus atau sebagai preman pensiun tuh? Banyak kan yang nggak tahu Ma itu politikus. Di luar dugaan sih memang, dan Mas sebetulnya tidak pernah ada rencana ataupun cita-cita menjadi artis ya. Nggak juga sih, betul-betul nggak. Jadi ceritanya segini, saya tuh punya cucu. Punya cucu karena kebetulan di lingkungan kami itu gimana ya, anak-anaknya ya agak sedikit masing-masing ya gitu kesibukannya, faktor kesibukan mungkin ya, jadi kurang gaul. Kurang gaul anak-anak itu. Nah saya pikir begini nih, kalau ini anak terus-terusan begini gimana nanti masa tuanya, ya nanti nggak ada teman, nggak bisa bergaul, nggak. Jadi saya carikan gimana nih kegiatannya apa. Saya masukin pencaksilat, dia nyanyi ya. Kemudian juga masukin di broadcasting untuk anak-anak. Ya. Nah, setelah itu kan jalurnya itu kan kita harus mencari kerja. Iya, buat anak. Mencari kerjaan artinya kita untuk tampil, untuk menjadi artis, aktor. Itu juga udah tampil nyanyi sebagai penyanyi, sebagai pencaksilatnya gitu ya. Dan juga kita mencari untuk syuting gitu ya, ke Jakarta kemana lah gitu. Satu saat memang Tuhan mungkin udah memberikan kesempatan untuk cucu saya, dan itu emak yang selalu mendampingi. Dasar emak gitu ya, namanya itu selalu kepo, selalu ingin tahu. Berpikirlah, oh gini ya casting, oh gini ya syuting. Ya akhirnya ikut-ikutan. Pas ada casting, ikut daftar. Sempat sama yang mau castingnya itu, Mak, ini yang mau casting emak apa cucunya? Ya cucu ya sama emak juga. Gitu. Kebetulan beberapa film sebelumnya sudah ya. Ini untuk cerita untuk PP aja. Kebetulan ya mungkin di casting, dan kebetulan di cerita itu ada sosok untuk seorang mertuanya Kang. Kang. Gitu. Yang pertama dipanggil itu setelah casting emak, bukan cucu emak. Gitu ceritanya. Jadi pada saat itu langsung tertarik lah sutradaranya. Ya kebetulan mungkin cocok lah, bukan dengan profilnya emak, dengan karakter yang harus dibawa nanti gitu, kayaknya seperti itu. Makan proses syuting PP kan pasti di castingnya kan banyak yang pengen tuh. Senang nggak pada saat emak diajak gabung dengan PP?
Terus senang. Senang. Ya senang banget lah. Di Bandung syutingnya ya. Itu selalu di Bandung kalau Pepe. Itu episode apa? Kenapa? Episode berapa Mak gabung dengan Pepe? Mak dari episode kalau nggak salah 2 ya sampai ke 8. 8. Sekarang sampai 9. 9? Iya. Mak gabung nggak ya sekarang? Di 9 enggak, karena di situ mungkin yang diceritakannya keluarga Kang Mus itu nggak ada gitu ya. Jadi yang diceritakan itu sekarang adalah anak-anak jalanannya yang terkait dengan parkir, kemudian juga penjamretan gitu, copet gitu ya, seperti itu. Di Preman Pensini itu ada preman asli nggak, Mak? Setahu Mak? Kalau tidak salah ya, karena kan Mak tidak tahu dari awal-awalnya ya. Tapi dari ceritanya itu kayak kemarin ada waktu Kang Gobang. Kang Gobang juga kan dulunya pernah jadi preman di Sukabumi. Oke. Iya, awal-awalnya. Setelah ayahnya meninggal, dia hijrah menjadi baik lah gitu ya, tidak mengerjakan lagi itu. Kemudian juga siapa itu Kang Pipit ya, terus ada lagi beberapa lah yang lainnya juga yang berawal dari memang waktu itu mungkin keadaannya beliau harus menjalani jalan hidupnya di daerah situ. Jadi kalau udah jadi artis itu kan malu Mak, kalau melakukan kriminal gitu kan. Jadi mereka semua pada sadar semua ya Mak ya, gak aneh-aneh lagi ya. Ya alhamdulillah. Jadi banyak yang hijrah, istilahnya hijrah dari pekerjaan yang kurang baik menjadi lebih baik. Alhamdulillah sih, setahu masih sampai dengan ini karena tahu dari awal bareng-bareng sama mereka itu sampai dengan terakhir ya Kang Gobang lah itu guys. Tapi yang lainnya juga ada. Gitu alhamdulillahnya, karena mungkin Pepe ini preman pensiun ini bukan hanya sekedar tontonan. Oh gitu. Tapi juga tuntunan. Jadi dalam ceritanya itu selalu ada pesan-pesan moralnya gitu. Jadi mereka itu harus berbuat baik pada mertua, harus sopan. Itu Kang Mus pernah diceramahin sama Mak, sama Kang Deddy Pepe. Waktu itu mah bilangnya siapa ya? Namanya itu Kang Deddy Pepe. Pernah, Mus, ini mertua kamu ada sama saya. Karena mah waktu itu kesasar. Kesasar nggak tahu pulang, mah nangis di pinggir jalan. Kebetulan Kang Bahar namanya. Kebetulan Kang Bahar lewat. Kenapa itu sih mah itu nangis di pinggir jalan gitu. Ditanyain, "Mak mau kemana?" "Mau pulang." Tapi mak nggak tahu pulang kemana, jalannya nggak tahu. Nah, udah gitu terus dibawa sama Kang Bahar, dan Kang Bahar telepon kamu, "Mus, itu mertua kamu ada sama saya," katanya gitu. Kamu mertua itu harus sopan, harus menghargai, katanya begitu. Jadi ada pesan-pesan moral, bukan hanya sekedar untuk tontonan aja, tapi ada tuntunan. Makan episode 2 sampai 8. Iya. Itu kan lumayan Mak ya. Mak kalau syuting itu di usia sekarang itu nggak ada halangan kayak gitu ya? Alhamdulillah sih sampai dengan selesai juga nggak ada masalah sih ya. Karena kita kan bergantian, kalau syuting itu kan kita bergantian. Jadi kita TikTok dulu sama teman main. Apalagi teman main kita itu kebanyakan kan sudah biasa. Iya. Jadi bukan orang baru lagi gitu ya. Jadi sudah nggak problem. Kan biasanya usia Mak yang 81 tahun ini kan, kalau saya lihat sekarang kok Mak lincah banget gitu, masih kuat lah gitu. Apa sih rahasia Mak? Sebetulnya ya tahu ya, saya lebih suka begini ya, penampilan saya lebih suka begini. Atau mungkin karena saya anak kolong gitu, jadi maaf ya, jadi kalau pakai baju tertentu agamis itu saya pergunakan sesuai dengan sikon. Tapi kalau untuk pertemuan atau seperti begini, saya akan lebih santai, lebih senang kalau saya dengan pertama seperti ini. Benar-benar seperti begini.
Itu karakter Mak ya? Iya. Susah diubah ya? Saya sebetulnya ingin berusaha merubah, gimana ya, ribet gitu loh. Karena saya masih kesana kemari pakai mobil itu dengan motor, dengan anak saya, gitu. Ya ada mobil juga ada, tapi lebih banyak kan lebih praktis, lebih Lebih cepat cepat. kalau pakai motor Nggak itu kena macet ya? bisa menghindari macet-macet. Tapi gitu. kan angin itu kan bisa bikin sakit Mak. Alhamdulillah sih jarang. Di usia segini, makannya kayak gimana sih Mak? Kenapa? Kalau makan ada pantangan nggak? Hajar aja. Buset. Ayo aja ya, kita mau makan sate kambing, sop kambing, ya. Cuman kalau seperti apa ya, makanan seafood yang udang, terus cumi, nah itu udah main dari babat juga yang itu. Karena itu kaitannya dengan rematik. Nah itu biasanya suka langsung kram. Tapi kalau kambing sih ya tahu diri lah. Tahu diri. Tadi tidak terus hajar terus, enggak. Kita juga tahu diri dengan batas-batas. Yang tahu kondisi kita. Ya. Dokter juga informasinya dari kita. Betul. Kalau sakit atau apapun gitu. Mak, karakter Mak di taman pensiun ini apa sih Mak? Karakternya? Karakternya Mak di situ itu adalah judes, kemudian merekedawang. Kalau bahasa saya Sundanya itu merekedawang tuh kalau ingin apa-apa tuh kudu gitu. Soalnya contohnya waktu ingin ini apa ya, karena orang tua mungkin ya, anak mau berenang pakai baju pink gitu, sepatu pink, baju pink gitu, pengen celana yang robek-robek gitu ya. Terus sampai itu juga pengen ini waktu itu tuh sepatu Adinda. Sepatu Adinda daun singkong 3. Kang Mus itu kan mahal itu sepatu yang aslinya. Mau dibeliin sepatu yang biasa-biasa. Gitu. Kata anak saya tuh nggak berani bantah ya, sih itu. Nggak berani dia membantah emak itu, nggak berani. Gitu. Kang, kalau emak itu biasanya pakai barangnya itu yang bukan abal-abal. Asli. Jadi nggak mau dibeliin yang gitu-gitu mah. Waktu pernah itu Ujang yang selalu disuruh cari sepatu. Belum dapat. Terus ada bawa yang ini, yang apa namanya, KW. Nah, yang KW-nya. Kasihlah ke emak. Mak, ini sepatu Adinda daun singkong 3. Terus dibuka sama emak udah senang ya. Alhamdulillah, ini menantuku yang baik. Dibukalah sama emak. Saya bilang ini bukan sepatu yang bagus. Ini sepatu yang abal-abal. Sampai sama emak dijatuhin. Enggak mau, ini bukan sepatu yang asli. Gitu. Nah itu sampai begitunya. Ya kamusnya bingung. Seperti itu. Kasihan Kang Mus ya. Iya, Kang Mus itu tidak pernah menolak, selalu menurut. Dan kalau dipanggil itu, iya mak, nggak pernah. Mus, mana sepatu Adinda daun singkong tidaknya? Oh iya mak, itu lagi dicariin sama Ujang. Iya, jangan cuman ngomong aja, buktiin sambil melengos gitu emaknya. Udah gini aja Kang Musnya udah kesel gitu bener. Kalau di luar syuting nih Mak, masih komunikasi nggak sama pemain pensiun? Alhamdulillah. Kayak Kang Mus gitu, masih kontak-kontak nggak? Alhamdulillah. Jadi kalau saya rasakan yang pernah beberapa PH ya, PH gitu, pernah di dunia terbalik, JBP dan yang lain-lain gitulah. Itu yang paling nyaman, yang paling berkesan buat emak itu adalah di Preman Pensiun. Ada kekeluargaannya ya kita itu. Jadi tidak say hello and say goodbye. No. Di saat itu. Jadi ada kekeluargaan.
kita selalu menganggap bahwa itu anak saya. Iya. Dengan anak-anak para pemain yang lain gitu. Jadi gitu ya, alhamdulillah sih mereka selalu hormat ya, menghargai. Mohon maaf lah, saya tidak akan, nggak etis lah kalau saya sebutkan nama itunya ya. Tapi yang paling berkesan dan paling menyenangkan dan selalu menjadi kebanggaan itu ya, selama saya main di Preman Pensiun. Gitu. Di antara semua film ya, Ma main udah berapa film, Ma, selain Preman Pensiun? Ada apa namanya, Dunia Terbalik. Main juga ya? Main juga di sana. Kalau di sana perannya lucu. Kalau di sini di PP itu kita sebagai ibu atau mertua yang baik gitu ya, artinya seperti ini. Kalau di Dunia Terbalik itu sebagai pelakor. Wow. Di usia Ma ini? Iya. Tahun berapa, Ma? Berapa tahun ke belakang ya. Waktu itu di PP sedang ada kerjaan, kita dipanggil oleh MNC untuk di Dunia Terbalik. Nah, kita masuk di sana dan nggak tahu ya, kebetulan waktu sebetulnya saya dengan teman main yang lainnya itu nggak jauh berbeda sih usia. Ya. Jadi semua itu jadi pelakor ya? Iya. Enggak, maksud saya gini. Tapi waktu itu penampilan saya gitu ya, penampilan waktu itu ya lebih beautiful, lebih menarik lah gitu ya, dan ini apa, centil gitulah, centil. Waktu itu mainnya dengan siapa aja ya yang jadi itu. Masih ingat pemainnya, Mak? Kenapa? Masih ingat pemainnya? Dengan yang dulu meninggal tuh siapa ya? Yang udah tua sampai meninggal di situ. Terus sama ini yang main di duel sekolahan tuh siapa? Yang main di duel sekolahan. Siapa? Si Mandra. Bukan. Bukan Mandra, bukan. Mandra. Oh. Ada Mandra juga di situ. Ada juga Mandra di situ. Kemudian yang perempuannya itu siapa tuh ya? Lupa tuh namanya. Tapi usianya dengan Ma nggak berbeda. Jadi Ma itu selalu menggangguin, apa ya? Siapa cowok beruntung yang Ma ganggu? Kenapa? Siapa cowok beruntung yang Ma ganggu? Semuanya juga nggak jadi. Kan Ma jadi pelakor. Iya, tapi punya istri masing-masing, jadi nggak jadi. Tapi selalu ngegangguin terus gitu, menggangguin. Tapi nggak jadi suami gitu, nggak jadi suami. Tapi mereka cerai. Kenapa? Mereka cerai enggak? Mereka berantem aja, nggak sampai cerai lah. Nggak sampai. Kirain ada endingnya Ma direbut lagi gitu sama suami mereka, enggak ya? Enggak. Gitu. Cuman selalu gangguin aja gitu. Jadi sampai berantem dengan istrinya. Dengan istri-istrinya gitu. Selain Dunia Terbalik, film apa lagi, Mak? Apa ya? Dunia Terbalik, terus JBP, Jodoh Wasiat Bapak. Terus apa ya? Jumat 13. Jadi Ma itu pada saat ikut film ini di Jakarta banyaknya. Iya. Kalau Preman Pensiun di Bandung kan? Di Bandung. Gitu loh. Kalau Dunia Terbalik mah semuanya di situ, di Ciraos. Di Ciraos, di daerah khusus itu ya, Depok. Jadi kalau pulang ke Bandung sebulan sekali. Di sana ketat banget, Mas. Ketat banget. Jadi kita bisa syuting sampai jam 12 malam. Ya, karena itu kan laju kejar tayang. Iya. Kalau di Dunia Terbalik. Apa namanya itu? Kalau kejar stripping ya? Stripping. Kalau selama masih ada cerita itu kita, kalau turun lagi naskah, yang terkait dengan kita selalu standby. Harus standby di situ. Dan kadang-kadang hari raya juga kita cuman misalnya pagi ke Bandung, saya di Bandung, sorenya mesti balik.
Tapi kan gajinya lumayan ya, Mak? Alhamdulillah sih. Cuman capeknya juga lumayan. Kalau sekarang diajak stripping kayak gitu, Mak masih sanggup Pak? Ya sekarang gitu mungkin kalau untuk di Jakarta mah agak membatasi. Ya, kita juga harus tahu sikon, kondisi dan segala macamnya. Kalau untuk di Bandung-Bandung oke-oke aja gitu, itu juga nggak terlalu inilah, nggak terlalu ngoyo ya. Ngoyo. Iya. Nah, kesibukan sekarang apa, Mak? Kesibukan sekarang ya kalau ada yang apa namanya yang undang-undang untuk konten, untuk podcast atau juga untuk ada sih cerita-cerita pendek juga. Film-film Cerita gitu. pendek gitu, FTV gitu. Itu kan cuma sekali-sekali aja satu episode gitu. Gitu aja. Jadi tapi nggak terlalu sampai cari sana kemari dan segala macam enggak. Itu mah kebetulan aja kalau misalnya masih ada yang kenal, kemudian juga membutuhkan karakter emak, ya kita pilih-pilih juga lokasinya di mana, berapa lama dan segala macam. Itu juga diperhitungkan. Ya, walaupun ya memang kuncinya sih kita harus jaga kondisi ya. Betul. Kita harus fit dan kita selalu kontrol. Alhamdulillah sampai saat ini saya tidak punya kasus kesehatan yang apa ya, agak berat atau yang fatal ya. Ya, alhamdulillah. Hebat ya. Gitu, alhamdulillah. Nggak ada minum-minum apa gitu kan? Minum? Kayak jamu atau apa? Oh, enggak. Kita jaga kondisi kita, misalnya ya tidur cukup, kemudian juga olahraga dibatasi sesuai dengan kemampuan kita gitu. Kemudian juga ya makan juga kita sesuaikan gitu. Ya misalnya buah-buahan ataupun juga makanan yang lainnya gitu. Jadi kita jaga. Ya. Kan Mak ini keluarga besar ya. Ya. Ada 9 tuh. Betul. Yang ikutan jadi politikus ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ada kakak. Kakak ada pernah jadi anggota DPRD. Oh kakak, ponakan pernah jadi anggota DPRD Sukabumi. Bahkan jadi pimpinan lah ya. Pimpinan dari wakil ketua atau jadi apa. Terus cucu juga ada. Ya bukan cucu. Anaknya kakak ya, ponakan. Gitu. Tapi kalau dari emak sendiri nggak ada. Orang tua Mak itu mendidik Mak itu seperti apa sih, Mak? Kalau saya ingat Mak. Karena dia seorang abri ya. Dia juga tegas, tapi dia juga apa ya, sayang gitu. Jadi nggak kasar lah gitu, nggak kasar. Bahkan orang lain tuh kalau marah atau apa sampai koperim, tahu koperim? Dipukul atau apa? Koperim tuh itu yang buat ini sabuk sabuk tentara. Ada juga yang sampai mukul anak itu, tapi ya kalau ayah itu enggak. Walaupun dia tegas, dia juga kalau sama keluarga tegas. Ya, artinya kalau sama yang maaf ya, karena tentara itu kan ada musuh ya. Betul. Nah, kalau sama musuhnya dia apa ya? Gini, dia kan sebagai komandan. Iya. Sebagai komandan. Kalau dia komandan, dia tidak pernah ada di belakang. Dia selalu depan. Selalu depan. Kalau misalnya ada anak buahnya yang mau balik, ini udah diginiin nih ke kepalanya. Kamu mundur, mati. Oh mana? Jadi nggak ada yang berani. Nggak berani, nggak ada yang mundur. Jadi serang terus ya. Pantang mundur. Gitu. Mak dekatnya sama ibu atau sama bapak? Persis sama. Kalau dulu kan bilangnya sama ayah itu papi. Iya. Kalau sama itu ibu mami. Papi itu zaman itu. Ini kan keluarga besar ya. Kalau di rumah tentara pasti penuh dong 9 anak-anak gitu. Iya kan ada
istilahnya anak kolong itu kan bukan rumah susun, ranjang susun. Iya. Ranjang susun kayak gitu. Kita pernah ada di base camp, tapi belakangan mah kita ada rumah inventaris. Kalau dulu waktu di pasukan itu di base camp ya, ada semacam kodim atau itu gitu. Kalau sekarang kan rumah inventaris itu kembali ke negara ya, ke Kodam ya. Kalau dulu enggak? Ke Kodam juga ya? Iya. Oh, kirain dikasih zaman dulu enggak ya? Enggak. Jadi Bapak itu setelah pensiun enggak punya rumah dong ya? Kita ada rumah dinas. Nah, sebagai kompensasinya dari Kodam itu diberikan kita jatah rumah yang di daerah gitu ya. Tidak di situ. Gitu. Mak, ada nggak yang anak Mak yang ngikutin jejak Mak? Jejak saya? Sebetulnya saya itu masuk di dunia entertain ini justru ya, saya itu justru mengikuti cucu. Tapi bukan anak ya? Bukan, cucu. Karena cucu itu dari bayi dengan Mak. Jadi saya yang mendidik dan segala macam. Saya yang mengarahkan. Akhirnya dia juga main di preman pensiun juga. Jadi apa? Jadi anaknya Komar. Cewek ya? Mick Jagger cowok namanya, cowok. Waktu itu ada juga film-film lainnya dia dari mulai SD kelas 5. Waktu ujian juga dia masih syuting. Nah itulah justru belajar dari dia, terinspirasi dari dia gitu. Sebetulnya seperti itu. Satu itu, tapi sekarang dia udah selesai di kuliahnya jurusan dia tuh jurusannya ya memang terkait dengan ini juga, desain untuk iklan. Broadcasting gitu. Iya. Sekarang nggak apa? Baru selesai kuliah. Nggak masuk lagi ke dunia film. Oh enggak. Ada cucu yang satu lagi ini yang sekarang baru di SMK. Di luar dugaan juga dia kok masuknya di jurusan broadcast. Di broadcast juga. Cuman dia sekarang lebih suka di belakang layar. Dia editing. Sukanya dengan edit gitu. Mak, namanya Mak kan Ise Sumarni nih Mak. Ya betul. Berarti kan nama Sumarni ini Mak dulu penyanyi nih. Mak bisa nyanyi juga dong. Ya insya Allah sih. Nyanyi apa sih Mak? Lebih suka sebetulnya saya lebih senang dengan lagu-lagu barat. Oke. Lagu Indonesia juga bisa gitu. Tapi lagu-lagu jadul. Bukan lagu-lagu yang sama sekarang mah nggak bisa. Bedanya lagu jadul dan sekarang itu bedanya apa Mak? Ya yang cerita-cerita yang sekarang. Kalau yang jadul itu kayak kalau menurut Mas sih abadi ya. Abadi gitu. Dan dia mempunyai ada pesan-pesan moralnya juga gitu ya. Selain juga untuk kenangan atau cinta dan sebagainya gitu ya. Siapa artis favorit Mak? Zaman dulu. Penyanyi jadul. Untuk apa lagunya? Bruri, Pesolema, terus Bob Pitopoli, Teti Kadi juga, Ernie Johan. Kalau Ernie Johan ya waktu itu kan banyak. Ernie Johan, Chris Simon, terus banyak lah. Kalau aktor siapa Mak? Atau pemain film gitu? Aktornya pemain film. Bing Slamet. Terus ya sekarang anaknya kan ada Rano Karno, bagus juga. Yang lainnya siapa ya? Yang berkesan sampai sekarang gitu. Enggak begitu banyak. Kalau politikus kesukaan Mak siapa nih? Dari dulu saya pengen politikus kayak gitu tuh. Aduh maaf deh. Nggak ada. Ya itu politikusnya sekarang mah. Yang zaman dulu juga nggak apa-apa. Nggak ada ya. Dulu sukanya sama ini kan.
Politikus nggak ada yang diiniin sih, nggak ada yang dibanggain. Banggain. Nggak Padahal ada mak yang sendiri dibanggain. politikus ya kan. Artinya kan kalau yang disenangi, itu kan harus yang dibanggain, yang memberikan motivasi kepada kita. Ya, Nah, nggak ada ya. nggak ada. Mohon maaf loh, ini bicara padanya. Padanya. Apa sih yang pengen mak gapai nih yang belum terlaksana nih sampai sekarang? Sebetulnya sih, ya alhamdulillah sih kalau untuk materi keadaan kehidupan mah cukup ya. Karena samping emak punya gaji sendiri, Ya. saya juga punya pensiun dari suami. Ya, kemudian juga kebetulan kita ada beberapa juga simpanan ya, simpanan waktu tempo dulu. Jadi cukup lah kalau masalah itu ya. Kemudian masalah anak-anak gitu ya, pasti anak-anak itu kan pasti ada aja yang begini, yang begitu ya, nggak ada semua mulus. Hanya itu aja, mudah-mudahan anak-anak saya itu menjadi orang-orang yang soleh dan amin ya. Dan pendidikannya ya alhamdulillah sekarang juga ada bekerja, ada punya rumah ya masing-masing. Kemudian juga apa ya, kalau masalah keagamaan itu apa ya, Mas sudah bersyukur banget. Mas sudah alhamdulillah, mohon maaf, sudah beberapa kali menunaikan ibadah haji, sudah juga umroh, dan kemarin ini juga bulan apa ya, Februari Maret ya, Februari Maret itu mah pergi umroh juga bersama anak dan cucu, dan itu anak yang terakhir karena emak itu ingin memberikan jalan pulang mereka. Ya. Walaupun mungkin masalah kehidupan mereka itu pilihan masing-masing, terserah lah. Tapi saya sudah memberikan arah gitu. Jadi semua anak-anak emak itu sudah saya bawa menghadap ke kiblat. Semuanya, termasuk satu cucu juga kemarin. Alhamdulillah ada rezekinya dan juga ada undangan dari Allah. Gitu, akhirnya saya bisa itu membuat malga. Kemudian permintaan emak itu kemarin, waktu di Mekah itu dulu sebelumnya, ya Allah, berilah saya kesempatan sekali lagi ya Allah untuk bertobat dan bersujud di Ka'bah ini. Gitu ya. Dan alhamdulillah kabulkan. Ya, bahkan sampai 2 kali. Saya minta 1 kali. Dan itu alhamdulillahnya juga diberikan subsidi. Subsidi dari preman pensiun. Ya, dari preman pensiun dikasih pilihan tuh. Siapa yang mau umroh, ini dikasih bantuan sekian. Dan selebihnya kita cari sendiri. Gitu. Nah itu alhamdulillah ke sana, dan kemarin terakhir saya bersama anak cucu ke sana. Dan itu cucu yang paling kecil. Ya, jadi semuanya sudah plong lah. Gitu. Jadi nggak ada keinginan lagi ya, Mak ya, udah cukup ya. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Mak, suami Mak itu kerjanya apa, Mak? Tadi dapat pensiun dari suami. Apa? Terakhir itu dia PTH Bupati di Ciamis. Ya. Jadi bupati dong ya? PTH. PTH itu apa? PTH itu pejabat harian ya. Enggak sampai. Jadi masa tenggang antara bupati yang lama lengser untuk sampai ke bupati yang berikutnya pemilihan itu. Nah itu Mas sebagai suami itu sebagai wakil bupatinya. Kalau di sini PJ ya, pejabat sementara gitu ya. Nah, itu dari provinsi atau dari kabupaten ya? Kabupaten, pertama dia Bandung. Jadi memang pegawai sana lah gitu. Siapa? Suami Mak ya? Bukan. Suami itu PNS pusat. Ke dalam negeri? Tugaskan di Jawa Barat. Dan kebetulan dapat tugas di Ciamis. Selama berapa tahun waktu itu, Mak? Ada lupa ya, Mak, sampai tahun berapa. Setahun lebih ada? Kenapa? Ada setahun lebih? Lebih.
Sebelumnya di Bekasi. Jadi pindah-pindah jadi PJ-nya ya? Iya, petugasnya di Oke. Jawa Barat, ditugaskan ke Bekasi sebagai Sekwilda, sekretaris wilayah daerah ya. Pakai sekdanya, sekda ya, Tang? Sekda, kemudian move lagi ke Ciamis sebagai wakil bupati. Nah, bupati yang itunya lengser, dia menjabat di antara pemilihan dan itu. Terakhir di situ. Habis Pensiun di situ. Nggak ikut mencalonkan jadi bupati lah. Biasanya kalau udah kayak gitu pengen mencalonkan juga, enggak ya? Kebanyakan begitu ya, karena masalah apa sih namanya? Masalah kekuasaan. Itu selalu seperti kita minum air laut. Ya. Jadi kalau kita minum air laut itu selalu pengen lebih, kecuali kalau kita sendiri membatasi diri, tahu diri lagi. Itu manusia Bang ya? Iya. Pasti punya keinginan lebih. Gitu. Iya, selalu orang itu kan begitu, udah begini. Tapi Bapak top ranknya di mana gitu kan? Tapi Bapak enggak ya? Alhamdulillah. Nah itu kalau saya lihat di YouTube tuh, itu kan heboh tuh mengenai rumah Mak yang di Sumedang. Tuh ceritanya gimana Mak? Masih ada tuh rumah Mak? Kenapa? Rumahnya masih ada? Masih ada. Kebetulan kita dapat tanah di sana, itu dikasih orang tua. Kita ada bikin kebun, bikin rumah di situ. Kalau kita pergi ke sana, kita bisa rekreasi lah di sana. Nah, setelah kesibukan itu nggak terlalu sering, paling juga kadang-kadang tahun sekali datangnya ke sana gitu. Anak-anak nggak suka berkebun, jadi terbengkalai ya. Karena rumahnya itu agak sedikit jauh dari perkampungan. Jadi kadang-kadang mereka yang datang itu bawa mobil, ya, apapun yang ada di dalam itu sampai tempat tidur apalah segala macam habis gitu. Kosong tuh rumah sekarang? Sebetulnya dititipin sih, tapi yang dititipinnya ya gitulah. Nggak amanah ya? Nggak amanah. Sekarang kalau ke sana ada yang jaganya? Ada. Itu orang itu? Ada, tapi ya gitu-gitu aja. Sekarang udah mau hancur rumahnya kan. Tapi tanahnya masih bisa dijual ya? Oh iya, kalau tanahnya barangkali mau beli. Nanti Mak ya, kalau ada uang. Gitu. Alhamdulillah sih ada 2 hektar. Dekat mana Mak? Dekat inilah apa sih namanya itu? Pasir Padang tau nggak? Wado yang mau ke arah Gresik tahu? Gresik. Jauh dong ya dari kota ya, lumayan ya. Ada sejaman ya dari kota Sumedang. Ya lumayan jauh sih kalau di Sumedang mah, dari Wado dekat. Iya Itu betul. maunya nantinya ke Kadipaten. Betul. Tapi di situ pemandangannya bagus banget. Iya ya. Jadi jalan yang dari itu tuh masih kelihatan kalau kita malam, karena kita kebetulan agak di atas. Di atas. Gitu. Enak banget. Kalau pas bulan purnama itu di atas rumah. Langsung ya bulan ini. Di atas rumah. Takut Mak nanti ada serigala keluar kalau ada bulan purnama. Ya Mak, semoga cepat laku lah Mak. Ntar saya tawarin. Iya boleh. Mak, ada pesan-pesan nggak Mak buat anak muda yang mau masuk dunia acting atau mau jadi politikus? Kalau menurut Maya dengan usia emas seperti ini, tapi emas tetap selalu semangat dan selalu menjaga kondisi kesehatan. Kemudian juga kalau misalnya mau jadi, ini pesan ya untuk anak-anak muda terutama ya. Untuk emak yang seusia seperti ini, sekarang emak udah 81 tahun. Ya. Sebetulnya teman-teman itu banyak yang sudah menghadapi lagi ya. Jadi, tapi kita tetap harus semangat ya. Jangan cepat bosan. Kita harus ulet, harus semangat, harus tetap juga kita harus punya skill, punya kemampuan juga. Iya. Kalau misalnya mau jadi seorang artis,
Ya. Kita juga harus punya dasar-dasar ilmunya. Jangan hanya sekedar ingin jadi artis tapi tidak tahu ilmunya, ya gak akan nyampe gitu. Di samping faktor laki ya. Karena bolehlah keinginan boleh, tapi kan tidak selalu keinginan itu selalu menjelma, kan tidak. Tapi kita tetap harus bergali dan ulet gitu untuk berjuang mencapai suatu target ataupun cita-cita kita. Untuk menggapai cita-cita itu tidak gampang. Itu perlu tantangan. Tantangannya itu yang kita harus siap. Ya. Itu ya. Jadi untuk anak-anak muda, semangat terus ya, berusaha terus ya. Jangan, kata bahasa Sundanya, pumeok memeh dipacok. Ya. Jadi belum apa-apa udah mengalah. Udah mundur ya. Mundur gitu. Nah, itu jangan seperti itu. Kita tetap semangat karena pasti setiap usaha itu pasti ada percobaannya dalam hidup gitu. Yeah. Kalau untuk menjadi politikus, nah ini saran emak ya. Wah, saran emak gitu ya. Di samping memang semua orang pasti perlu uang. Semua orang pasti dalam hidup ini masih memerlukan materi. Betul. Tapi janganlah itu menjadi sasaran pokok. Hati nurani kita juga sebagai wakil rakyat itu betul-betul harus ngeting tulus lah. Ya. Mas suka sedih deh kalau misalnya kita dengan cara-cara yang kurang baik. Artinya membeli lah, beginilah, begitu. Karena tujuan kita nanti akan mendapat uang lebih banyak dari itu. Ya. Kalau soal rezeki itu sudah diatur sama Tuhan. Sudah diatur rezeki itu. Seperti kita punya sepatu ya. Kalau sepatunya kesempitan, ya itu sakit. Kegedean juga longgar. Ya. Jadi kita pas aja deh. Dimana kita butuh, kita. Betul. Gitu ya. Jadi sekali lagi untuk kalian, ya sekarang ini lagi marak lah artis-artis ya apapun ingin menjadi anggota DPR. Ingin menjadi anggota legislatif. Sasarannya apa? Jadi dari sini dulu. Ya, dengan niatnya itu harus bagus. Semua juga berdasarkan niat, kalau niat kita baik, ya insya Allah. Jangan tujuan pokoknya itu adalah untuk cari uang. Semua cuan, semua siapa yang nggak suka cuan. Tapi itu jangan menjadi sasaran utama. Kalau menurut emak. Jadi sebaiknya kalau kalian menjadi politikus, jadi politikuslah yang baik, yang amanah. Jangan kalau dia lagi kampanye, wah semua everything is okay, everything happy, enak dan segala macam. Sudah jadi lupa deh semua. Semuanya jangka imah. Hari jangka rakyat mana? Iya. Gitu. Jadi antara hati dan harus ada gitu masih. Itu untuk yang itu dan yang untuk yang ya dia manapun lah mau kegiatan Anda. Yang penting kalian anak-anak muda harus semangat, ulet, siap menghadapi tantangannya dan siap menghadapi risikonya gitu. Itu aja mungkin pesan emak ya. Dan jangan lupa nonton terus, subscribe terus di Jaki Abad. Makasih Mak. Guys, usai sudah bincang-bincang kita dengan Mak Ise Sumarni, semoga banyak manfaat dari perbincangan kita guys. See you di next episode guys. Bye, wassalam. Makasih Mak, sehat dan sukses selalu Mak. Kasih, bye, follow terus.